alang ke lemak makan kelapa muda, apalagi dicampur batu es dan telur angsa. Karang Taruna sebagai wadah generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masuk dong. Kalau masuk lanjut gitu. Tidak masuk? Masuk. Jalan-jalan ke Sukamaju, mampir sebentar membeli kue ini. Saya yakin dan percaya dengan Karang Taruna yang saat ini insya Allah semakin maju di bawah kepemimpinan Bung Arpani. Masuk lagi? Nembanan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir bersama kita dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bung Susanto Ajis, Sarjana Hukum. Dan yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banjarmasin, Bung Irian Setiawan, Sarjana Hukum, Magister Sains. Dan juga hadir bersama kita Ketua Basnas, terima kasih juga memberikan bantuan kain dari saya lihat dari Basnas. Dan yang kami hormati, saya juga didampingi banyak sekali kepala dinas yang sempat hadir pada hari ini. Ada Kepala Dinas Pendidikan Pak Aminuddin, Seraso di sini camat tuh lah ya. Jadi dulu Pak Aminuddin ini camat, Arpani Kades. Hari ini berbeda kepala dinas dengan DPRD. Wah, luar biasa, ini suatu kemajuan yang luar biasa. Ada Pak Alamsa juga, Kepala Dinas Sosial. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari COVID-19 ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemik COVID-19 yang masih mewabah di Kabupaten Banyuasin, kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, termasuk bulan bakti Karang Taruna seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan keberkahan, rahmat, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang pertama kepada Ketua Karang Taruna dan seluruh pengurus Karang Taruna Kabupaten Banyuasin. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk Ketua. Saya bangga punya Ketua Karang Taruna dan pengurus Karang Taruna yang saya pikir luar biasa. Barangkali Bung Rudi ini harus dicatat dalam sejarah di Sumatera Selatan. Saya tidak tahu apakah di kabupaten kota lain melaksanakan kegiatan-kegiatan besar seperti ini. Tapi yang jelas, sepengetahuan saya, Banyuasin lah insya Allah yang menjadi the best-nya. Ini harus dicatat Bung Rudi. Dan diberikan apresiasi lah Pak Rudi, ditambahi anggaran dana Banyuasin, termasuk dari DPR juga, provinsi, juga dana aspirasinya masukkan di Karang Taruna juga. Tidak usah banyak-banyak, 500 cukup lah. Dan kami dari kabupaten, alhamdulillah dari APBD ada 200 lebih kurang. Dan ini memang tidak banyak dan mungkin dan pasti tidak cukup dengan dana yang seperti itu, dengan kegiatan yang luar biasa, yang apalagi kita saksikan pada saat ini laporan dari Bung Arpani tadi, banyak sekali kegiatan sunatan massal dan kegiatan-kegiatan lainnya, hadro, banyak sekali kegiatan, dan ini memerlukan tenaga, pikiran, dan tentunya membutuhkan dana yang bukan sedikit. Bayangkan, syukur alhamdulillah beliau mempunyai tempat yang sangat representatif. Saya sudah agak lama juga tidak kesini, kemarin sudah kesini tapi sudah agak lama ini. Dibuat ada rumah padepokan segala macam, dan saya salut luar biasa beliau. Jadi beliau memang punya jabatan dan tentunya punya uang,
Tapi yang paling penting, beliau punya rasa sosial yang sangat tinggi, pas betul jadi ketua Karang Taruna. Oleh sebab itu tentunya kita tidak perlu habis berputus asa atau berdiam diri, sehingga kita harus terus berbuat dan berbuat bagaimana cara kita untuk membangkitkan ekonomi dan membangkitkan di sektor-sektor lainnya di Kabupaten Banyuasin, sehingga perekonomian Kabupaten Banyuasin tetap berjalan, tetap baik seperti biasa. Tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua, dengan Adinda Soekardi. Kita punya agenda besar untuk Kecamatan khusus Sungsang. Kita ingin jadikan kota Sungsang itu kota metropolitan, kota nelayan di Sumatera Selatan. Dan sudah kami rencanakan, kami buat master plan-nya sudah, tinggal sekarang 2021 kita buatkan DED dulu Pak Ketua. Kita buatkan jalan lingkar laut di pinggir kota Sungsang nantinya. Nanti kita buatkan rest areanya segala macam, Karang Taruna mau kegiatan, KNPI segala macam termasuk Ibu PKK juga kegiatan, kita arahkan di Sungsang. Semua kuliner kita arahkan ke Sungsang. Dan insya Allah akan ada investor membangun hotel bintang 4 di Sungsang. Jadi Pak Ketua jangan ragu lah. Saya sudah terpikir Pak Ketua. Pak Ketua, kalau bahasa kita itu berutu, tempat kecamatan telah dibangun, Sungsang tidak kati katanya. Padahal 3 pimpinan dewan itu dari dapil Sungsang semua. Makanya dengan sistem konsep gotong royong yang akan kita lakukan ini, kita bumingkan Kabupaten Banyuasin, insya Allah pekerjaan berat akan menjadi ringan, pekerjaan susah insya Allah akan menjadi mudah. Itu salah satu barangkali kami titip pada Karang Taruna untuk dilaksanakan di tingkat Karang Taruna, baik tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Yang kedua, ada lagi gerakan kita tanam sayur. Itu sudah kita launching kemarin yang kita namakan inovasi Gertas, gerakan tanam sayur. Saya berharap Karang Taruna juga akan boomingkan ini. Kita sudah launching dan konsepnya sederhana, menanam sayur di perkarangan rumah masing-masing atau lahan-lahan kosong di desa kita masing-masing. Kita berharap ke depan masyarakat kita tidak lagi beli sayur ke pasar, tapi dibalik, jual sayur ke pasar. Ini ibu-ibu sekarang ini terus terang lah mulai agak malas. Nah, saya ingin di halaman Pak Arpani ini, Adinda Arpani ini yang masih kosong-kosong tanam sayur-sayuran, cabai, terung, segala macam. Targetnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga masing-masing. Tapi kalau ada yang punya jiwa entrepreneur, ini boleh untuk dilakukan bisnis. Sehingga masyarakat kita yang tanam sayur, cabai, segala macam di desa itu bisa kita rangkum. Buatkan kooperasinya, yang ini dapat 2 on, 3 on, 4 on. Akhirnya kalau kebanyak 200 rumah, bayangkan sudah 2 pikul juga cabai yang akan kita jual ke pasar. Nah ini dikawinkan dengan ayam lokal kita. Ayam lokal kita kan besar, tinggi, ayam unggul kita. Tapi ayam lokal ini, dia bertelurnya 10 sampai 12 biasanya. Setelah itu dia stop bertelur, dia ngeram. Nanti anaknya sudah umur sebulan 2 bulan baru bertelur lagi. Tapi kalau ayam Arab ini dia tidak ngeram-ngeram lagi dia. Makanya kita buat sistem netas listrik. Ini sudah canggih karena seluruh desa itu sudah punya listrik semua sekarang ini. Maka kita buat teknologi ini kerja nanti ada Karang Taruna. Jadi ini tidak perlu lagi nak beli telur ayam, beli daging ayam. Konsepnya untuk makan sendiri, untuk makan sendiri. Tapi bagi mereka yang punya jiwa entrepreneur, bayangkan kalau satu rumah 20 ayam, ada 200 rumah, berarti ada berapa ribu telur. Tidak mungkin kita makan lagi masyarakat kita di telur ayam itu. Ini ada Karang Taruna buat koperasi untuk mengumpulkan telur ayam sisa dari makan pribadi tadi. Bisa kita jual ke pasar. Ada lagi gerakan kita yang insya Allah dalam minggu ini akan kita launching lagi. Memelihara ikan di rumah. Bingung nih, cak mana caranya Pak? Kami tidak kata kolam. Memelihara ikannya pakai ember, pakai baskom. Satu ember bisa 70 ikan. Nanti kita ajari nanti konsepnya di Dinas Perikanan nanti.
Ini belum kita launching, insya Allah akan kita launching di minggu ini di Kecamatan Tanjung Lago, Desa Sukatani, insya Allah. Saya minta Karang Taruna aktif lah untuk mendampingi, membantu semua gerakan-gerakan yang kita lakukan ini. Ada lagi gerakan tanam buah-buahan. Sekarang kemarin sudah kita launching juga di Kecamatan Banyuasin 3. Dan saya berharap nanti setiap kecamatan ada klaster-klaster nanti. Kecamatan Banyuasin 3 itu buah-buahannya pokat. Jadi kalau nak mencari pokat ke Banyuasin 3. Konsepnya sederhana. Tidak perlu lahan yang ratusan hektar, Pak Arfani. Cukup tanam satu rumah 4 batang pohon pokat. Depan 2 batang, di belakang 2 batang. Kalau nak lebih, beli dewe aja ini. Itu konsep yang akan kita berikan stimulan dari dana APBD dan juga dana desa. Tidak usah muluk-muluk. Kalau di desa itu ada 5.500 rumah, dikali 4 batang, jadi 2.000. 2.000 atau 20.000? 20.000 batang. Saya minta tolong juga Karang Taruna untuk mengembangkan ini. Dimulai dari ketua di rumah ketua Karang Taruna ini. Ini banyak lahan masa kosong, sayang tidak dikembangkan. Termasuk kita ada juga gerakan membayar zakat infak sedekah. Ini sangat penting karena kita untuk membumingkan infak ini secara serentak di Kabupaten Banyuasin. Tujuannya adalah agar kita secara pribadi, secara kekeluargaan mendapatkan barokah dan khususnya juga akan mendapatkan barokah Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Ini ada Ketua Basnas juga akan diakomodir, dikoordinir, koordinasi lah nanti bagaimana peran Karang Taruna untuk membantu gerakan infak sedekah ini. Barangkali insya Allah kalau ini kita lakukan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Termasuk kalau ada bencana segala macam, ada kegiatan, Basnas lebih cepat dan tidak ada birokrasi. Ada rumah kebakaran langsung dibantu. Kalau dana APBD, nak proposal dulu segala macam itu sulit. Makanya melalui Basnas kita minta gerakan zakat infak sedekah ini booming di Kabupaten Banyuasin. Dan ini saya minta ada Karang Taruna juga yang membantu menyeport gerakan zakat infak sedekah di Kabupaten Banyuasin. Ada lagi gerakan sholat duha bersama. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi di samping kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan moral lainnya, tentunya yang paling penting adalah kita untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara kita selalu bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerakan zakat infak sedekah, gerakan sholat duha bersama, gerakan maghrib mengaji, dan juga pembangunan rumah tapis yang ada di Kabupaten Banyuasin. Saya yakin dan percaya Pak Ketua, Pak Rudi, Ketua DPR, Ketua Karang Taruna, dan juga DPR Provinsi Sumatera Selatan, kalau semua pemuda kita proaktif dan aktif, mandiri, dan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin, bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, insya Allah untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, insya Allah akan segera dapat kita wujudkan di Kabupaten Banyuasin ini. Saya yakin dan percaya. Ini ada Ketua KNPI. Saya minta para pemuda ini lebih produktif. Kemarin buat acara kegiatan lokakarya untuk menumbuh kembangkan UMKM, usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Banyuasin. Saya punya target, ada program Banyuasin Prima. Saya bercita-cita punya mimpi. Kita harus mampu menciptakan entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru, 5.000 pengusaha baru dalam 1 tahun di Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Dan ini alhamdulillah sudah lebih kurang 30.000 yang kita data yang sudah ada di Kabupaten Banyuasin. Dan banyak permasalahan untuk membuat usaha-usaha ini pasti permodalan. Tapi sebenarnya permodalan ini sudah yang ketiga keempat. Yang paling penting itu yang pertama itu adalah keinginan dan semangat. Itu yang paling penting. Yang kedua, belajar manajemen. Baru yang ketiga masalah permodalan. Sekarang permodalan sangat mudah sekali kita dapatkan karena ada
program dari pemerintah pusat yaitu KUR. Ini mudah sekali dimanfaatkan, apalagi melalui KNPI, melalui Karang Taruna atau melalui usaha-usaha lainnya. Untuk bersinergi bersama-sama untuk membangun Kabupaten Banyuasin agar terwujud Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Barangkali hanya itu dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.